Anda bisa mengambil pelajaran dari cerita atau kisah orang sukses yang tidak pernah menyerah dengan keadaan sulit. Berikut ini 5 cerita orang sukses yang dulunya miskin. Yang pertama ada Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah CEO dari Amazon yang merupakan orang terkaya di dunia saat ini. Kekayaan yang dimilikinya sekitar 191 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.588,6 triliun rupiah. Ia dikenal sebagai sosok pengusaha yang tangguh dan pantang menyerah, serta selalu berinovasi dalam tiap bisnisnya. Meskipun saat ini sudah meraih predikat sebagai orang terkaya di dunia, siapa sangka jika ia harus merintis karirnya dari bawah. Bezos lahir dari keluarga imigran miskin asal Denmark di Albuquerque, New Mexico. Ia pun harus menyelesaikan pendidikan bersusah payah dengan bekerja. Ia tercatat pernah menjadi koki amatir di restoran cepat saji saat masih duduk di bangku sekolah. Kemudian, ia mulai mendirikan Amazon di garasi kecil rumahnya. Tetapi karena ia selalu bekerja keras dengan semangat membara, Amazon saat ini berhasil menjadi perusahaan raksasa besar di dunia. Yang kedua ada Jack Ma. Cerita orang sukses berikutnya datang dari Jack Ma yang merupakan pendiri dari Alibaba, perusahaan e-commerce besar di Cina. Jack lahir di Hangzhou, Zhejiang dan pernah mendapat predikat orang terkaya di Tiongkok dengan total kekayaan 61,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 155,1 triliun rupiah. Jack lahir dari keluarga miskin yang pernah ditolak masuk ke berbagai sekolah, sebab nilai matematika Jack yang kurang memuaskan. Ia selalu gemar bersepeda sekitar 40 menit ke hotel. Di sana ia bertemu orang asing, yang kemudian berujung dengan belajar berbahasa Inggris. Tidak hanya itu, ia pernah ditolak bekerja menjadi karyawan di restoran cepat saji. Ia pun pernah memasukkan berkas lamaran ke 30 perusahaan dalam waktu bersamaan, tetapi semua perusahaan tersebut menolaknya. Kemudian, ia menjadi guru bahasa Inggris karena kefasihannya dalam berbahasa asing. Mulanya, ide untuk mendirikan Alibaba didapatkan karena sulitnya mencari apa yang diinginkannya di internet. Karena bantuan dari temannya, ia kemudian mendirikan website yang mampu menerjemahkan ke bahasa Mandarin. Website inilah yang kemudian menjadi acuan berdirinya Alibaba. Bahkan saat ini, omsetnya ditaksir mencapai 185 triliun per tahun. Yang ketiga ada Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah founder dari Citicorp yang menaungi perusahaan besar lain seperti Bank Mega, Transcorp, jaringan supermarket, dan lain-lain. Siapa sangka dahulu ia pernah hidup miskin, di mana kondisi perekonomiannya sangat parah ketika dirinya remaja. Chairul bahkan pernah bercerita bahwa dirinya kesulitan membayar zakat fitrah karena parahnya kondisi ekonomi tersebut. Kemudian, ia berhasil masuk sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Biaya kuliahnya pun dibayarkan oleh dirinya sendiri dengan cara membuka bisnis fotokopi yang ada di ruang sempit di bawah tangga kampus. Selain itu, ia juga pernah menjual toko peralatan laboratorium dan kedokteran, usaha rotan, dan usaha kontraktor. Usaha tersebut tidak selalu berjalan mulus, hingga ia mengalami bangkrut berkali-kali. Tetapi karena kegigihannya, ia berhasil mengembangkan Citicorp dan menjadi salah satu konglomerat di Indonesia. Yang keempat ada almarhum Bob Sadino. Bob Sadino atau Bambang Mustari Sadino pernah mengalami kegagalan bisnis ketika menjalankan bisnis bidang jasa sewa mobil. Tetapi, hal tersebut tidak membuatnya kemudian menyerah begitu saja. Ia kemudian memulai bisnis dengan menjual telur ayam negeri secara door-to-door. Bob kemudian mengembangbiakan sekitar 50 ayam yang didapatkannya dari teman. Seiring dengan berjalannya waktu, ia pun berhasil meraup keuntungan. Kemudian, Bob mulai merambah ke berbagai jenis bisnis lain hingga akhirnya mampu mengantarkan dirinya menjadi seorang pengusaha sukses yang ada di Indonesia. Yang kelima ada Eka Cipta Wijaya. Eka Cipta Wijaya adalah pendiri dari Sinarmas Group yang menaungi berbagai perusahaan, mulai dari keuangan, infrastruktur, dan telekomunikasi. Ia adalah imigran yang berasal dari Tiongkok dengan kondisi ekonomi kekurangan. Ia merantau ke Indonesia ketika usianya masih 9 tahun. Saat kecil, ia harus membantu hutang orang tua dengan cara berjualan permen, biskuit, dan lain-lain. Bahkan, ia tidak berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Tetapi karena semangat perjuangannya, ia mampu mendirikan pabrik natrium bikarbonat yang kemudian menjadi perusahaan produksi kertas pertama dengan nama Sinarmas. Kemudian, ia mengekspansi bisnisnya hingga tercatat sebagai konglomerat.
Melihat cerita orang sukses seperti Bob Sadino dan nama-nama lainnya di atas, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga yaitu semangat juang dan tekad keras agar bisa sukses di masa depan. Jadi, jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan tidak bisa berkembang. Justru sebaliknya, jadikan kondisi tersebut sebagai pemacu semangat untuk berubah dan meraih kesuksesan. Ketahui dan milikilah sifat-sifat wirausaha, serta jangan pernah takut untuk gagal sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan lupa subscribe ya. Dan aktifkan loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.